selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Jakarta. Yang terhormat Ibunda Dr. Diah Andika Sari, MPD, selaku Wakil Dekan 2, FIP UMJ, dan selaku moderator kuliah umum. Yang terhormat Ibu Vivi Novidasari, selaku narasumber pada hari ini. Yang terhormat Ayahanda Azmi Al-Bahij, MSI, selaku Wakil Dekan 3, FIP UMJ. Yang terhormat dosen-dosen FIP UMJ yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Selanjutnya, saya Dinda Fatimah Zahra, selaku Master of Ceremony pada hari ini, akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa pembuka acara. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, penutup. Selamat datang di pembukaan pelaksanaan kegiatan kuliah umum Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan tema Komunikasi Handal Menguasai Kelas, Speak Up, Kuasai Kelasmu. Marilah kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum mulai, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat serta acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Memasuki acara kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa pembuka acara yang akan dilantunkan oleh saudari Hafizah Dina Hakiki. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan memilih Atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika
فلا تكونن من الممترين الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita akan baca berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi bi ni'matin wa yukaffil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan wa lakash syukru kama yanbaghi lil jalali wal ikram. Wajhal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyabikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat fil Indonesia wa fil makanin akhar wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة علم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار وأعوذ بك من عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من الصالحين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khairan. Semoga tilawatil Quran tadi bisa memberikan jalan hidayah bagi yang membacakan dan yang mendengarkan. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah yang dipimpin oleh saudari Faradila. Kepadanya kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta kepada Ayahanda Dr. Iswan MSI sekaligus membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormatin Ibu Vivi sebagai narasumber pada pagi hari ini, yang saya hormatin Bapak Ibu Wakil Dekan, dan yang saya hormatin Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Program Studi, dan yang saya hormatin Bapak Ibu seluruh dosen yang hadir dalam acara hari ini, baik Zoom maupun secara luring. Dan yang saya banggakan tentunya kepada seluruh para mahasiswa, baik yang hadir secara luring maupun yang secara daring. Terima kasih atas kehadirannya, bahwa agenda yang sudah dirancang oleh fakultas yang tentunya pada hari ini kegiatan kuliah umum. Kuliah umum adalah merupakan kegiatan yang biasa di dalam kalangan akademik, khususnya bagi para mahasiswa di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kuliah umum pada hari ini mengambil tema yang sangat menarik, yaitu komunikasi handal menguasai kelas. Ini topik yang tentunya sangat memberi inspirasi kepada kita semua, khususnya para mahasiswa sebagai calon-calon pendidik. Maka pada hari ini kami mohon bisa mendengarkan hal-hal yang tentunya disampaikan oleh para narasumber, yang hari ini tentunya nanti Ibu Vivi sharing ilmunya, bagi ilmunya kepada anak-anak kita di Fakultas Ilmu Pendidikan. Oleh karena itu, kuasain. Yang pertama tentunya sebagai mahasiswa adalah menguasai literasi, baik itu literasi apapun, karena era-era sekarang ini memang harus semuanya dikuasain literasi itu. Baik itu literasi yang berkaitan dengan digital maupun teknologi, perkembangan di dalam proses mendukung proses pembelajaran yang sekarang ini tidak asing lagi, yang tadinya belum terbiasa secara daring, sekarang sudah membiasakan diri proses pembelajaran secara daring. Bahkan selama 2 tahun Fakultas Ilmu Pendidikan sudah melakukan proses pembelajaran secara daring, dan sekarang mulai
adaptasi kembali, yaitu melalui blended learning. Oleh karena itu penguasaan materi baik itu tadi secara digital maupun literasi maupun yang lain-lain itu semuanya nanti akan dikuasain juga bagaimana caranya kita menguasai komunikasi yang baik di dalam kelas, menguasai komunikasi di dalam pemahaman literasi maupun mempersiapkan dirinya di dalam ketika kita mempersiapkan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan di dalam proses pembelajaran di kelas ini perlu dipersiapkan. Baik itu secara mental maupun physically maupun performance di dalam kelas ini juga sangat penting. Maka komunikasi penyampaian materi di dalam kelas pun harus menguasai materi-materi yang akan disampaikan. Nah ini sangat penting, maka di dalam kuliah umum ini kami berharap kepada seluruh para mahasiswa ini bisa memberikan kontribusinya sehingga bisa diambil hikmahnya, sehingga di dalam mengikuti perkuliahan ini sekali lagi dapat berkontribusi setelah mengikuti perkuliahan ini menjadi lebih baik lagi, terutama di dalam proses pembelajaran, baik nanti ketika terjun di masyarakat maupun ketika kita berada di lingkungan kelas itu sendiri. Sehingga sebagai mahasiswa, calon pendidik, suka atau tidak suka, memang saudara sekarang dipersiapkan sebagai calon pendidik atau guru yang baik. Guru yang baik itu yang penting. Maka ketika sudah guru baik, maka mampu melakukan praktek baik, maka ketika di dalam menjalankan tugasnya harus bisa secara profesional. Maka saya sekali lagi juga selalu mengatakan baik dulu baru profesional. Kalau profesional belum tentu baik, nanti kan repot. Jadi kalau saya selalu mengatakan guru itu harus baik. Baik dari segala unsur, dari segala dimensi, semuanya harus kita baik. Oleh karena itu kita semua sebagai guru insya Allah bisa memberikan, bisa menyampaikan hal-hal yang baik kepada para siswa, anak generasi kita masa depan yang lebih berkeunggulan. Insya Allah dengan adanya para pendidik generasi muda ini, generasi milenial, yang mungkin beda barangkali dengan generasi saya dulu. Generasi saya dulu mungkin dengan generasi Bu Vivi juga beda. Jadi ada mungkin difference yang mungkin di dalam proses pembelajarannya tidak seperti yang sekarang. Kalau zaman dulu saya belajar di SD itu masih pakai asbak Bu Vivi. Mungkin Bu Vivi juga enggak kenal ya, asbak. Jadi belum kenal, saya dulu pakai asbak. Maka anak-anak sekarang itu juga belum kenal mungkin asbak itu seperti apa. Jadi bukunya itu hanya membawa asbak yang tulisannya itu pakai grip namanya. Ketika nulis itu pakai grip, nanti bisa dihapus lagi, besok dibawa lagi. Hanya satu asbak saja. Tetapi ketika kita nanti diperiksa oleh guru itu di asbak itu mendapat nilai berapa, itu kita tempelkan di sini. Kalau pulang ini saling sama teman-teman saling ejek-ejekan. Waduh, kamu dapat nilai sekian. Itu merupakan suatu kebanggaan juga bahwa proses pembelajaran pada era saya itu dulu memang kondisi negara kita masih sangat sulit. Karena tahun 65 kan masih kondisi ya memang negara kita masih porak-poranda, ya ampun.
Benar-benar kalau zaman dulu sangat-sangat prihatin. Maka kalau ingin tahu bisa minta cerita kepada Bapak Ibu Saudara yang mengalami pada waktu itu. Jadi kami mohon kepada anak-anakku sekalian yang pada hari ini bisa menikmatin duduk di perguruan tinggi yang semacam ini, kami sangat bangga dan bersyukur karena tidak semuanya warga negara kita bisa menempatin duduk kursi di perguruan tinggi seperti anakku sekalian saya yang pada saat ini hadir di dalam kuliah umum. Tapi mudah-mudahan ke depan bangsa kita ini bisa mencapai, bisa menggapai pendidikan di atas rata-rata. Kalau rakyat Indonesia pendidikannya sudah di atas rata-rata, insya Allah di dalam berkomunikasi, di dalam kita bertutur kata, di dalam kita beradaptasi, baik itu di masyarakat, baik itu di kalangan nasional maupun kalangan internasional, insya Allah bisa membawa negara kita lebih berkeunggulan dan berkemajuan. Ini harapan tentunya kalau melalui jalur pendidikan semuanya itu bisa merubah segala-galanya. Tanpa pendidikan kalian ya mungkin barangkali tidak ada perubahan. Oleh karena itu melalui pendidikanlah insya Allah bangsa kita ke depan menjadi bangsa yang beradab, lebih baik dan lebih baik lagi. Itu sekali lagi kami mohon kepada para mahasiswa yang hadir baik itu melalui Zoom maupun dalam ruang yang ada di auditorium ini bisa mengikuti kuliah umum sampai tuntas. Dengarkanlah, orang mendengarkan itu biasanya sangat sulit, sangat sulit. Orang bicara biasanya orang ikut bicara juga, sehingga nanti kami mohon kepada seluruh mahasiswa dengarkan dengan baik sehingga kita sebagai mahasiswa yang benar-benar bisa mengambil hikmahnya yang terbaik pula. Mungkin itu saja sambutan singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah, maka kuliah umum pada pagi hari ini kita buka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih kepada Ayahanda Dr. Rizwan MSI yang telah memberikan sambutan dan membuka kegiatan pada pagi hari ini. Baik hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlampaui. Tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Atas nama Master of Ceremony pada hari ini, saya, Adinda Fatimah Zahra, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah datang ke pembukaan pelaksanaan kegiatan kuliah umum Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Marilah kita tutup sesi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki kegiatan inti kita, yaitu kuliah umum, komunikasi handal, menguasai kelas, speak up, kuasai kelasmu. Kepada moderator saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar semua? Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Iswan MSI, kepada yang terhormat Wakil Dekan, para Kaprodi dan juga para dosen dan juga yang tersayang para mahasiswa. Tersayang ya. Oke, kuliah umum kita kali ini membahas tentang topik yang benar-benar skill yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebenarnya bukan cuma guru aja sih, almost semua profesi membutuhkan profesi ini. Tapi kalau guru tuh penting banget untuk bisa berkomunikasi, apalagi kalau untuk menguasai kelas. Oke, saya minta nih yang di tengah dulu deh, tepuk tangan bisa nggak yang tengah? Yeay, stop. Sekarang yang sebelah kiri? Yang sebelah kanan? Oke, semangat semuanya. Saya perkenalkan narasumber kita kali ini adalah teknisi, tolong slide-nya. Iya. Nah, narasumber kita kali ini adalah Ibu Vivi Novidia sebagai owner dari Number One Broadcasting School, ya. Tapi sebenarnya saya kenal Ibu Vivi Novidia itu sudah hampir seumur hidup saya barangkali, karena saya teman dari Dumai dulu dari kecil. Nah, tapi untuk profesi kami bersama-sama, atau lebih tepatnya Bu Vivi sih yang ngajak saya untuk siaran di Radio OS Bandung. Jadi Ibu Vivi ini sudah siaran di radio sejak tahun 1989. Udah pada lahir belum? Ya, dan terakhir itu tahun kemarin Ibu Vivi siarannya di Hard Rock FM Bandung, ya. Jadi dengan pengalaman 35 tahun siaran di radio dan juga Ibu Vivi sekarang adalah Humas Dekranasda Jawa Barat dengan Bapak Gubernur Ridwan Kamil, ya. Terus Certified National Public Relation, praktisi di radio dan MC sudah pasti 35 tahun, trainer public speaking, terus Bu Vivi juga sebagai Humas Jawa Barat Bergerak bersama Ibu Atalia Ridwan Kamil, terus spokesperson for Brunei Darussalam, Kuala Lumpur, Kinabalu dan Malaysia. Sepertinya kalau saya bacain yang lainnya, waktu kita bakal berkurang ya, jadi saya nggak mau rugi. Saya langsung serahkan aja kepada Ibu Vivi, tapi sebelumnya saya minta tolong untuk diputarkan video. Ya, mari kita cermati nih videonya ya. Tolong di play. Sebentar, sabar. Satu, lewat videonya, iya. Gak bisa? Sebentar. Kita tunggu ya, hitungan kelima. 1, 2, 3, 4. Oh, sabar kata yang di belakang. Loading. Suaranya masih kecil. Suaranya belum ada.
Mau duduk? Ya, di atas ya. C. C. Cek satu. Bisa dinaikkan sedikit volumenya? Cek. Cek satu. Cek satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini saya Vivi Novidia bisa bersama-sama seluruh mahasiswa yang ada di sini luring dan juga yang ada di rumah dimanapun secara daring, dan saya benar-benar cinta Sarangeo FIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semester 1 mana semester 1? Semester 3. 5. Sedia nggak ada? Oh, yang semester 3 pasti ada di luring ya, ada di daring ya. Oke. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Dekan FIP Bapak Dr. Iswan MSI. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Lalu untuk wakil dekan yang hadir di sini, Ibu Isna, wakil dekan 1, Dr. Dia ya, terima kasih. Ibu Wadek 3, Ibu Asmi MPD. Ya, lalu itu Ibu atau Bapak? Mana Bapak Asmi? Oh iya, tadi sudah kenalan kita Pak Asmi. Kalau Ismi baru perempuan ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Asmi. Kayaknya dosen favorit banget tuh Pak Asmi. Lalu segenap dosen Sivitas Akademika di Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk Fakultas Ilmu Pendidikan. Tadi moderator kita telah menyampaikan bahwa Anda semua mahasiswa-mahasiswa yang saya sayangi adalah calon-calon tendik tenaga pendidik. Tapi di sini public speakingnya udah oke belum sih? Kenapa? Apa? Masih gugup? Gugup karena apa? Buka coba maskernya. Ganteng banget sih. Kenapa gugup? Grogi karena apa? Gak biasa ngomong di depan. Oke. Mau belajar? Perhatikan. Kenapa lagi gak berani? Mana ya slide. Karena sekarang saya berada di mahasiswa-mahasiswa yang harusnya nanti pengganti saya ada di depan sini. Jadi kualitasnya harus oke banget gitu. Sarangeo. Kuliah umum, komunikasi handal, menguasai kelas, speak up. Jadi siapa di sini kalau lagi presentasi depan kelas ada yang malu tunjuk tangan, persentasenya berapa nih? Kalau Sarangeo itu juga ini, cicis duit. Yang hitung duit. Siapa yang malu tampil di depan kelas? Udah jago nih berarti ini ya. Oke. Sudah jago. Nanti saya akan turun ke bawah. Tadi gugup. Sebelah sini ada yang kalau malu tampil di depan karena apa? Penampilan? Enggak dong. Kalau penampilan bisa dikasih bedak-bedak sedikit. Ada lagi? Oke. Nah, siapa tunjuk tangan yang suka keringet dingin tampil di depan ini kekurangan saya? Keringet dingin? Enggak, baik. Yang ngomongnya kecil, suaranya kecil banget. Enggak, kalau gitu saya turun ke bawah nih. Kamera bisa mengikuti saya enggak? Oke bisa. Karena di sini udah pinter-pinter. Moderator mohon izin ya Ibu Moderator. Nah, karena udah oke semua, saya kesini. Siapa suruh duduk di depan? Ibu namanya siapa Ibu? Tapi Ibu bukan dosen kan? Dosen, oh Kak Prodi, terima kasih Kak Prodi. Tapi Kak Prodi ada nggak? Kenapa mahasiswa-mahasiswanya kalau presentasi kurang optimal gitu penampilannya? Kenapa Ibu Kak Prodi? Ibu Prodi? Ada beberapa, cuman ada juga yang sudah mahir juga banyak, ada juga yang masih malu-malu juga ada. Malunya mungkin karena banyak faktor, ada beberapa yang mungkin persiapannya kurang, jadi merasa kurang percaya diri juga ada. Kemudian memang belum terbiasa ngomong di depan umum, itu sih selalu kedua hal ini yang menjadi faktor
penyebabnya. Kurang percaya diri. Sudah percaya diri? Sudah? Sedikit Sedikit. Banyaknya kurang percaya diri karena apa? malu. Malu. Segini cantiknya malu. Gitu. Malu sama siapa? Aduh. Ya, laki-laki, mana laki? Ini laki jarang ya di sini ya. Oke. Laki maunya di belakang emang seperti itu tuh. Bapak dosen. Oh dosen, kalau dosen saya lewat dulu nih. Buka maskernya. Ya buka. Maskernya buka. Namanya siapa? Gunawan Wibisono. Namanya siapa? Gunawan Wibisono. Gunawan Wibisono, kayaknya itu nama palsu ya. Palsu ya. Ya, kok nggak pantas namanya Gunawan Wibisono ya? Gunawan, kamu berani tampil di depan? Mau ngapain? Presentasi di depan berani? Enggak. Kok dia pede loh bilang nggak? Kenapa? Males. Pak Dekan, coba ya alasannya males ya. Wah ini gimana? Kok males? Kamu belum ngerjain PR-nya? Rajin. Malesnya kenapa? Males direpotin. Gak boleh. Ini nilainya langsung nih ya kalau males direpotin. Hai laki-laki selanjutnya, buka maskernya. Namanya siapa? Ada Bu. Adam. Kenalin Hawa. Ya oke. Adam, apa yang menurut Adam sangat sulit dalam berbicara? You have to speak up now. Menurut saya? Iya. Ya kurang percaya diri, terus faktor apa ya, kemampuan juga kali Bu. Kemampuan. Orang mana sih? Siapa? Kamu? Saya orang sini Bu. Orang sini. Masa orang Ciputat? Nah itu sih gak berani anak Ciputat ya. Oke, perhatikan baik-baik Adam dan juga Hawa ya. Supaya tepuk tangan untuk Anda semua. Jangan main-main dengan komunikasi ya. Sekarang semua mahasiswa-mahasiswa adik-adik saya, kalian mungkin merasa bahwa masih semester 1, semester 3, semester 5, semester 7, semester sekian. Anda merasa bahwa yang ke depan itu bisa orang lain. Anda merasa bahwa komunikasi itu tidak penting. Anda merasa komunikasi bisa dengan komunikasi non-verbal. Tapi akan menjadi bahaya pada saat usia sudah bertambah, baru merasa bahwa komunikasi yang baik itu, yang baik ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa komunikasi itu harus baik, komunikasi itu harus benar-benar subjek is subjek, predikat ya predikat, objek penderita itu harus bagus. Belum lagi Anda harus improvisasi. Tidak ada kompetensi apapun sekarang yang tidak didukung oleh komunikasi. Saya sekarang ini menjadi humas Bapak Ridwan Kamil dari mulai pemerintah provinsi dari kota saat beliau menjadi wali kota dan sekarang ini menjadi gubernur pemerintah provinsi Jawa Barat hanya karena komunikasi. Karena semua kompetensi itu kita sudah punya. Pinter, cum laude, bla bla bla, dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang disiarkan, didengarkan oleh orang lain dan ilmu tersebut bisa disebarkan lagi oleh orang-orang yang mendengarkan kita. Itu ilmu yang baik gitu. Jadi jangan bangga kalau kita cum laude, kita mendapatkan A, kita apa dan lain-lain sebagainya. Nilainya keren banget, tapi kalau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan handal, tanpa keringetan, tanpa tadi deg-degan, terus banyak emphasizing atau jeda-jeda itu, Anda akan gagal. Yang pintar sekali lagi kita akan cari kompetensinya yang sama dengan Anda, tetapi plusnya adalah berkomunikasi yang baik. Baru-baru ini saya mentraining beberapa karyawan di pemerintah pusat yaitu Kemenlu RI. Kemenlu RI adalah kementerian yang paling sombong. Mereka yang bilang ya, bukan saya. Kementerian kami adalah kementerian yang paling sombong. Oleh karena itu kami ingin komunikasinya yang baik. Ya, jadi saya training untuk berkomunikasi 2 hari, saya single trainer 8 kali 2 hari berarti 16 jam. Nah, jadi apa ya? Mereka itu para menteri mencari asisten-asistennya dan ajudan-ajudannya. Tidak yang pintar, iya pintar udah pasti, S1, S2 itu sudah pasti. Tetapi saat di interview dengan improvisasi, dengan kebahagiaan komunikasi yang dia sampaikan,
Itu yang akhirnya diambil oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Komunikasi, karena semuanya sama. Yang lamar ke Kemenlu itu numpuknya udah sampai 3 meter ya gitu. Tapi yang komunikasi yang baik, yang itu yang diterima. Jadi adik-adik sekalian, jangan mentertawakan komunikasi, jangan menganggap enteng komunikasi. Kalian harus handal berkomunikasi. Itu big no-no untuk tidak bisa tampil di depan. Lalu kalau dikatakan bahwa kapan sih saya tampil ke depannya? Ya saat presentasi. Sekarang tidak ada mata kuliah yang tidak presentasi di depan. Pasti di depan. Gak ada lagi karyawan-karyawan yang mengatakan, saya di belakang meja aja saya mah di belakang, ya sering ya gitu. Atau zaman dulu kita menyebutkan silent is gold. No, big no, silent is not gold for now. Jadi kita harus speak up. Jangan Anda semuanya para mahasiswa yang saya cintai, kalau di kamar sendirian, jempolnya tuh lebih-lebih ya dari komunikasi verbal ya. Terus mulutnya ikutan. Lu benci sama siapa sih? Gue bingung deh gitu ya gitu. Tapi kalau udah, hei kamu kemarin ngomong gitu ya, enggak cepet-cepet delete ya, ternyata dia baca gitu. Anda jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Dan banyak sekali anak-anak atau adik-adik Anda atau ponakan-ponakan, banyak sekali yang kita lihat TikToknya sampai berapa M followernya. Tapi pada saat kita berbicara sama dia, kamu tadi nulis itu apa dek? Aku lihat kok terus followernya banyak. Kesian gitu ya, dia hanya bisa berbicara itu dengan gadgetnya, dengan tembok-tembok dan lain-lain sebagainya. Ini menyedihkan. Kita boleh generasi menunduk sekarang, tapi Anda juga harus bertanggung jawab dengan apa yang Anda tulis gitu ya. Terus kalau Anda mengatakan bahwa kapan ya saya tampil di depan, satu presentasi. Yang kedua sering-seringlah membuat video-video yang bisa syiar kebaikan-kebaikan, tutorial, cara berpakaian pria yang baik, bagaimana kamu membersihkan kacamata and so on, banyak banget. Jadi jangan gunakan sosial media itu, aku gak punya TikTok karena TikTok itu negatif. No, semua sosial media itu bisa kita gunakan in a positive way. Semua pekerjaan itu bisa kita negatif, bisa kita positif. Bagaimana kita melakukan hal tersebut. Ya jadi Anda nanti harus saya cek ya, nanti follow saya ya. Kan istilahnya kalau follow back gak gitu Bu Moderator ya. Kalau gak di follow back gak mau follow. Baik. Jadi mulai hari ini bertanggung jawablah setiap para dosen menyuruh Anda ke depan karena itulah waktu Anda latihan. Jangan kalau saat grouping misalnya atau sebuah grup kita tampil ke depan, lo aja yang jadi di leadernya, lo aja. Banyak kan yang lo aja siapa di sini. Ya apalagi Gunawan Wibisono itu. Ya. Wibisana Gunawan apa Gunawan Wibisana ya Gun. Gitu kalau disuruh jadi ketua, lo aja gue gak mau. Lo mimpin rapat, lo aja gue gak bisa. Apalagi kalau kata Gunawan, gue gak bisa tampil di depan karena gue malas. Gun, aku nangis loh Gun sebagai guru public speaker. Gak boleh ya Gun, sarang ya. Gitu, tepuk tangan untuk Anda semuanya, slide. Next. Beranikah? Jadi tadi Ibu Prodi ya mengatakan bahwa kurang percaya diri. Tadi juga ada mengatakan itu dan di belakang tadi aku lupa nanya namanya siapa. Semua mengatakan gak ada self confidence, kurang rasa percaya diri. Rasa percaya diri kurang ini adalah sebuah kalimat yang sangat general. Aku gak bisa, aku tuh gak pede gitu. Gak pedenya apa sih? Sepatunya salah sepatu atau sepatunya itu lagi bolong, kos kakinya ternyata kelihatan bolongnya, bajunya ternyata lagi nggak pakai dress code yang sama jadi beda sendiri, ternyata kerudungnya itu lepas-lepas aja dan lain-lain sebagainya. Oh ternyata nggak menguasai slide. Kalau nggak menguasai slide nggak usah tampil di depan, berarti Anda belum latihan di rumah karena obatnya adalah latihan. Ketahuan nih mahasiswa yang gak pernah latihan komunikasi. Gak usah lihat orang lain. Saya kalau murid-murid saya di number one broadcasting school sekolah saya di Bandung. Kita bisa nanti one on one ya belajar secara online. Jadi karena memang cuma di Bandung. Jadi kenapa ya kita itu justifikasi negatif sama diri kita sendiri. Aku gak pede, aku gak bisa ngomong. Jangan ya.
Mulut itu adalah doa. Apa yang kita sampaikan itu adalah doa. Ntar beneran lu kagak bisa ngomong ya gitu. Jangan dong, saya bisa tapi saya harus ada waktu untuk belajar. Gampang kok, nanti akan ada di slide saya. Penyampaian materi itu hanya awal, tengah, akhir. Ya awal, tengah, akhir. Awal ini ada greeting, ada assalamualaikum, mau baca-baca ayat boleh. Tengah-tengahnya itu paparan. Atau kita mau tampilkan lagi pantun, boleh banget. Siapa yang bisa pantun di sini? Nanti gini, siapa yang bisa bikin closing pantun, saya kasih hadiah. Setuju ya Ibu Moderator? Siapkan pantun, karena kalau di Jawa Barat gitu. Kalau kita tampil di depan gak pakai pantun akan ditegur sama Gubernur Jawa Barat ya, karena dia adalah rajanya pantun. Bikin pantun, saya akan pilih siapakah yang mendapatkan hadiah dari Ibu Moderator. Ini hadiahnya dari luar negeri walaupun gantungan kunci doang ya. Enggak, pokoknya ada 3 produk dari luar negeri ya. Yuk, jadi kurang rasa percaya diri, you have to talk to yourself, self talk. Saya kurang rasa percaya diri karena kurang persiapan. Oke, besok berarti udah pede dong karena persiapannya udah penuh. Saya rasa kurang percaya diri karena saya nggak kenal sama yang di depan. Katanya Pak Dekan nggak hadir, ternyata Pak Dekan hadir. Ya deg-degan dong saya gitu. Tanya dulu siapa yang hadir, segmentasinya itu siapa aja, materinya apa sih kita siapkan, layoutnya di mana sih. Saya tanya sama Ibu Moderator, nanti saya layoutnya seperti apa ya? Auditorium, oke. Auditorium berarti saya begini ya. Saya udah persiapkan di rumah, berarti nanti saya berdirinya begini, saya begini, begitu. Udah saya pikirkan. Nanti yang datang siapa saja itu juga saya tanyakan. Jadi the whole package, satu paket ini Anda udah berani untuk tampil di depan karena udah tahu semua solusi-solusinya ya. Jadi sekali lagi percaya diri adalah kata-kata yang sangat umum, tolong lebih spesifikasi lagi in details kenapa kurang rasa percaya diri. Setuju ya? Oke. Lalu tidak bisa presentasi, ini seperti Gunawan Wibisana itu ya belajar dong, belajar. Terus faktor lingkungan, mungkin dari zaman dulu sampai sekarang kuliah di UMJ gak pernah ada yang ngajakin saya ngobrol. Sama mama kalau nonton TV diem. Kalau kita lagi di mobil diem. Naik motor diem, lagi belajar diem, kesana kemari diem. Terus kapan ngomongnya? Nanti kalau kalian sudah menikah, ajarkanlah berbicara kapanpun, dimanapun dengan anak-anak Anda ya. Oke. Lalu malu ini juga sebuah kata-kata yang sangat umum. Malunya karena apa? Timbul tai lalat barukah? Atau giginya itu dikawatkah? Atau ada pacarnya yang baru diputusin di depan dia kah? Dan lain-lain sebagainya. Jadi cari tahu ya. Lalu bukan pekerjaan saya. Hari ini mungkin bukan pekerjaan Anda. Ibu dia sebelum jadi dosen, beliau adalah guru yoga. Guru yoga cuma 3, 4, 5, 6, nah inhale, exhale, gitu-gitu ya gitu. Tapi sekarang dipaksa untuk menjadi dosen. Dan jadi dosennya juga jadi dosen favorit dong gitu. Jadi dosen yang attract the audience nih mahasiswa-mahasiswa yang ngobrol-ngobrol ini. You have to look at me. Lihat aku gitu ya. Aku cuma bersamamu selama berapa SKS doang. Jadi untuk para dosen juga ya tegur saja mahasiswa-mahasiswa yang tidak mau memperhatikan Anda. Berikan tugas yang banyak gitu. Karena kalian adalah representasi dari UMJ. Tapi kalau udah diketok masih nggak bisa juga, ya sudah hidup lo ya, kami hanya bertugas doang mengajarkan, lo gak mau diajak maju sama gue, ya udah ya EGP gitu ya kan. Oke, pola didik masa kecil yang tadi, makanya kalau nanti udah punya anak tolong ya diajak ngomong para ibu dosen, diajak ngomong ya anaknya ya, jangan didiemin aja ibu dosennya begini-begini melulu. Oke Bu dosen tersayang. Lalu glossophobia, next slide next. Glossophobia adalah sebuah fobia. Fobia itu udah semacam penyakit ya, yang takut berbicara di depan orang banyak. Saya gak bisa lagi kompromi dengan glossophobia. Karena glossophobia hanya kalian dan psikolog yang bisa mengeluarkan penyakit ini dari diri kita. Pangeran Harry di Inggris yang kemarin meninggal neneknya tercinta, itu keluar dari istana karena dia mempunyai penyakit glossophobia. Sebenarnya behind the scene itu dia nggak pernah bisa tampil di depan orang banyak
Karena dia punya ketakutan-ketakutan tersendiri untuk tampil di depan orang banyak ya. Jadi nggak boleh ya, nggak ada fobia-fobia untuk Anda semuanya mahasiswa UMJ. Next slide. Nanti kita akan ada pertanyaan dari yang daring juga ya, Bu Dia ya. Baik, selanjutnya adalah berbicara ini bukan hanya untuk padekan. Bukan pekerjaan prodi, bukan pekerjaan para dosen, bukan pekerjaan para pimpinan, humas dan lain-lain. Saya bukan humas, jadi saya nggak mau ngomong, enggak ya gitu. Semua pekerjaan Anda belakang meja sekalipun saat ini harus dipertanggungjawabkan. Keuangan harus dipertanggungjawabkan, apalagi tenaga pendidik, Anda harus tampil di depan. Oke, yuk next. Jadi semua butuh public speaking. Speak adalah berbicara, speaking adalah berbicara, public adalah di depan umum. Lebih dari 2 orang berarti Anda sudah memakai pakem-pakem public speaking. Ada kan ya di sini mahasiswa yang ngeselin ya kalau diajak ketemu, ajak si Adam tuh gitu. Nggak mau gue, dia kalau diajak dia suka diem melulu, males gue, udah gitu pas bayar gue yang bayar gitu. Iya kan? Nggak enak tuh punya teman-teman kayak gitu. Ingat, teman yang banyak nanti pada saat Anda sudah lulus, dia adalah relasi-relasi Anda untuk bekerja. Sekali lagi jangan dianggap enteng relationship. Speak up. Karena ini adalah basic kita bersosialisasi pada saat kita selesai kuliah. Ya. Jadi bisa untuk presentasi, bisa untuk sambutan, bisa untuk menjadi MC, moderator, interview, wawancara, lalu membacakan doa. Membacakan doa tadi juga kalau saya bisa revisi nanti saya revisi tapi waktunya nggak ada. Lalu tadi MC mau saya revisi juga tapi waktunya nggak ada. Menyampaikan pendapat dan lain-lain sebagainya harus mumpuni public speakingnya. Yang di belakang jangan ngobrol, dimakan aja lempernya, oke? Nggak dikasih lemper ya? Laper ya sama ngantuk sebentar, tinggal 15 menit lagi tapi slide-nya masih banyak. Slide. First impression, apakah 5 detik, 10 detik pertama itu adalah saat Anda dinilai oleh publik. Cara jalannya, pakaiannya, dari mulai salamnya, assalamualaikum, kita mau pakai wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin walau wasabihi ajmain nama ba'du, boleh. Mau pakai ayat-ayat Robi Sodri dan lain-lain, boleh. Jadi kalau ditanyakan ke saya lagi, apa sih 10 detik pertama, terserah Anda. Yang dipersiapkan apa? Persilahkan saja di sini, tolong tunjukkan sama kita yang sudah dipersiapkan selama 10 detik itu. Itu ya, jangan mau ngomong apa, apa ya gitu. Terus ada junk action gitu, aksi-aksi sampah, ntar garuk-garuk gini, ntar gini-gini. Gitu ya, kayak Adam kan gitu ya, Adam nanti suka gini gitu ya, Adam ya, Adam enggak ya Adam gitu. Atau laki-laki nih, para dosen mungkin, atau Anda begini, masuk, keluar, masuk lagi, keluar lagi. Itulah aksi-aksi sampah. Yang pakai hijab, benerin lagi, giniin lagi. Giniin, apa, nggak bisa Pak. Waduh, itu aksi sampah Pak, betul sekali Pak, itu aksi sampah. Bapak kebetulan pakai peci Pak, nanti ke sini, Bapak mau pakainya yang kemana gitu, ke sini. Tapi nanti Bapak ngerasanya mau jatuh lagi gitu. Kadiekeun deui, tuh bahasa Sundanya keluar ya, kesiniin lagi gitu. Itulah aksi-aksi yang tidak perlu. Kalau kayak tadi Pak misalnya begini ya Pak, keluar masuk, nanti kalau begini terus begini gitu. Kan gak enak ya kita ngelihatnya, mahasiswa juga risih Bapak gitu. Aduh, tolong ini dihindari. Oleh karena itu kalau pada saat kita tampil ke depan, ada tugas ternyata kamu yang tampil di depan, hai para mahasiswa yang saya cintai, persiapkan semuanya. Dari atas ke bawah ini yang sangat nyaman. Oh kerudungnya harus diginiin, itu yang paling nyaman. Oh sepatunya adalah sepatu yang ini, itu yang paling aman. Oh saya lagi gatel-gatel di daerah-daerah itu, pakai obat dulu. Ditahan dulu, apalagi di area-area yang tidak mungkin saya sebutkan. Ya, ditahan. Jadi jangan misalnya pakai kerudung-kerudung yang canggih-canggih tapi ternyata licin banget. Turun lagi dia. Ini ibu ketawanya paling gede berarti suka kejadian ya ibu ya. Ya Allah. Ya benar.
Sering apa tuh? Bapak aja bilang sering. Jangan ibu lagi ngajar Paris aja, Paris Panjava gitu. Yang enak banget jadi dia tuh nempel. Jangan gaya-gaya tapi ternyata kedodoran, kegini gitu. Ngapain sih gitu ya. Ini mungkin tidak big problem bagi kita di lingkungan UMJ. Tetapi pada saat mahasiswa UMJ diundang ke kampus lain, jangan dong malu-maluin. Ya, yuk kita show off, kita buktikan bahwa mahasiswa UMJ ini adalah mahasiswa pilihan. Pakaiannya diperhatikan, slide-slide-nya juga diperhatikan. Opening aja udah membius penonton gitu. Wah ini luar biasa. Jadi tolong ya jangan mengecilkan, udah aja besok jam berapa acaranya Bu Dia. Oke, terus berangkat tanpa kita pikirkan ini kerudung kemana, ini kemana, warnanya juga udah gak matching. Gitu misalnya. Ya baik ya lanjut lagi. Pokoknya penampilan tidak harus mahal tapi jempol lah. Sarangnya oke? How to be a good communicator. Ini adalah dari saya ya, kekuatan untuk anti takut. Takutnya apa? Banyak. Ternyata tiba-tiba di depannya ada siapa artis yang ternyata menonton Anda takut ya. Harusnya kalau ada orang-orang yang memang benar-benar kita kagumi, you have to prove it. Justru buktikan kalau Anda tuh adalah pembicara yang hebat. Makanya harus tahu dulu. Jangan slide-nya aja dikerenin, paparannya aja dikerenin. Tapi kita nggak tahu tamunya yang datang siapa. Segmentasinya kemana sih gitu. Ya. Jadi kuat ya, kekuatan untuk anti takut. K-nya apa? U, A, T. Takut ada di UMJ ini. Aduh ya Allah takut. Alhamdulillah loh saya ada di sini. Next slide. Inilah saya sebagai komunikator. Suara saya ini hanya alat pembantu. Memegang mic yang betul adalah begini. Jangan memegang mikrofon ini begini. Jangan juga memegang mikrofon ini begini. Suaranya langsung beda ya. Oke. Dan banyak sekali orang-orang yang memegang mikrofon seenak-enaknya. Ya jadi buat apa ada ini kalau ditaruhnya di sini? Kalau nggak diginiin. Cari duit emang susah, ini berat ya, tapi jangan dikesiniin. Memang cari duit itu berat ya. Harus begini. Kenapa tidak boleh di sini? Suaranya akan jelek. Kenapa nggak boleh di sini? Di sini ada rongga untuk masuknya baterai di sini. Kalau kualitas keringatnya banyak, masuk ke sini nanti keringatnya masuk ke area-area baterai atau area-area kabel. Nanti dia akan ngecus. Terus kalau kalian suka karaoke, ini ngaku aja nih yang suka karaoke siapa nih? Oh Awan, awas Awan ya. Kalau suka karaoke bisa tampil ke depan Awan. Wan. Jadi kalau karaoke kan gini ya, suka gini ya. Kalau suka nyanyi di elektron, organ tunggal. Gak boleh begini para dosen. Gak boleh. Atau begini, Ariel kali ya. Bukan ya. Everybody look at you as a person yang speak up. Bukan penyanyi, kalau penyanyi boleh. Kan Ariel begini nih. Titi DJ bagaimana lah begitu. Kalau kita begini aja. Begini boleh, begini boleh. Mau kiri boleh, mau kanan boleh. Tapi ini bukan penunjuk ya. Bukan. Terima kasih untuk Ibu Dia. Ya bukan dong, ini bukan penunjuk. Kita ke sini. Terus kalau tadi ada kekurangannya solusinya apa? Apa Ibu solusinya Bu? Ibu sering Siapa? Awan, kamu sering enggak? Sering jeda-jeda kayak gitu enggak? Wan, ayo Wan. Kamu kalau ngomong sering ada jedanya enggak? Solusinya apa kalau ada jeda seperti itu? Solusinya adalah diam. Pikirkan sebenarnya mau ngomong apa. Diam ya, tapi jangan kelamaan diamnya. Waktu durasi. Ya, diam. Karena gini, kenapa saya bilang diam? Anda umurnya masih segini ya. 20 tahun maksimal mungkin. Kalau terbiasa dengan yang terhormat,
Dekan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang kami hormati, nanti pada saat usianya udah banyak, udah susah untuk dikeluarin penyakit ini. Saya nggak tahu ini fobia apa. Jangan ya, biarkan di era-era yang udah tua aja, di era-era kami yang karena sekarang banyak guru public speaking yang udah mengajarkan itu. Dan ada guru public speaking yang mengatakan seperti ini, saya nggak bisa ngelihat ibu Prodi ya misalnya. Saya nggak bisa lihat mata, ya udah ada trainer yang mengatakan lihatnya dadanya aja atau mulutnya atau dahinya. Ada ya para public speaker yang berbicara seperti itu. Saya tidak setuju dengan alasan itu. Kalau public speakernya ini laki-laki, terus ngelihatnya ke dada aja. Walaupun ini hanya bola mata kecil, tapi lihat saya ngelihat ke awan yang ada di ujung sana dengan bola mata saya. Saya ngelihat ke Wibisono dengan bola mata saya. Lalu saya dari ujung sana terus ngelihat ke Pak Iswan. Kelihatan kan Pak, padahal ini hanya bola mata saja. Jadi apa kabar? Kalau Pak Iswan ngelihatnya daerahnya daerah ini aja, kok Bapak ngelihatnya ini. Akhirnya kita gini, kenapa ya, ada apa di sini? Suka seperti itu kan. Jadi lihatnya adalah eye to eye. Namanya eye contact, jadi harus ke eye. Harus ke mata. Gak mungkin saya lihat Pak Iswan juga 2 jam Pak, gak mungkin. Saya juga malu, atuh udah saya punya rasa malu. Ya gitu. Ngelihatnya cuma sebentar-sebentar kok. Tapi yang dilihat adalah mata. Jangan coba-coba ngelihatnya ke situ. Kerasa gak Ibu kalau sekarang saya lihatnya bagian dada? Ya, padahal saya begini. Sekarang saya lihatnya bagian dahi, sekarang saya lihatnya bagian mata. Ketahuan, jadi gak usah diikutin yang itu ya, lihatnya matanya. Oke, yuk. Lalu saluran suara ini dibawa oleh udara, kedengeran dia belok ke kuping. Jadi harus ada power suara perut. Kalau disuruh ke depan, baik duduk maupun berdiri tidak ada yang tertekuk ya. Backbone, tulang belakang, perut, dada, leher belakang, leher depan, semuanya gravitasinya ada dari atas, bukan gravitasi ke bawah. Jadi berdirilah dengan baik, jangan begini. Berdiri dengan baik agar suara yang dikeluarkan ini diafragmanya gede, keluar. Enggak di hidung-hidung, di hirung-hirung gitu ya. Suka ada yang begitu ya, gitu. Hai apa kabar, gitu. Anak muda suka kayak gitu. Jangan ditiru yang seperti itu. Mau centil-centilan boleh tapi harus vocalizingnya bagus, pakai suara perut. Coba kalau suara perut, karena dia belok ke sini, makanya suka banyak yang mengatakan apa? Baik lewat telepon maupun lewat secara live. Indikasinya kalau banyak yang talkback seperti itu, kita introspeksi, kenapa ya? Suara saya kecil gitu, atau suara saya kecepatan atau dan lain-lain. Karena power disesuaikan dengan ruangan yang ada. Oh sekarang saya ada di auditorium, mic-nya cuma segini, saya tetap harus powerful. Supaya nggak ada lagi talkback, powerfulnya tapi segini. Power adalah suara perut, dia bukan teriak. Ya bukannya, hai apa kabar, bukan seperti itu. Kalau di outdoor seperti itu boleh. Hai apa kabar, assalamualaikum. Bukannya, assalamualaikum. Biasanya ibu-ibu dosen ya kan pengen kelihatan elegan. Mahasiswi jadi gini, assalamualaikum warahmatullahi. Aduh kemana atuh Neng gitu ya, nggak usah, biasa saja ya. Assalamualaikum dan keep smiling. 2 ke kiri, 2 ke kanan tapi tanpa paksaan, ikhlas. Kalau 2 ke kiri, 2 ke kanannya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya, julid banget sih. Next slide. Power adalah suara perut, artikulasi adalah cara pengucapan yang baik dan benar A sampai Z. Mungkin banyak nih anak-anak Ciputat yang P jadi FF jadi PP jadi F ya. Boleh atau tidak, mumpung usianya masih muda, yuk kita break the rules, yuk kita jangan berbicaranya seperti itu. Kenapa? Akan bahaya pada saat pengucapan produk, yaitu sponsor, jabatan, nama pejabat. Pejabat di sini, pejabat di luar dan pejabat publik lainnya. Mereka akan marah. Namanya Saiful jadi Saipul. Jadi ini tolong diperhatikan, introspeksi diri, self talk ya, berbicara dengan diri sendiri apa kekurangannya. Lalu tadi smiling sudah, intonasi yang variatif adalah intonasi yang memang diperlukan pada saat Anda harus gini loh, analoginya kalau di laptop ada bold, ada italic, ada underline.
Bold itu benar-benar yang memang kita perlukan untuk dibaca berulang-ulang atau kita tekankan untuk dibaca agak keras karena ini sangat penting. Underline itu sangat penting. Itu adalah bahasa nonverbal. Tapi pada saat bahasa verbal kita sesuaikan bahwa oh ini bold, berarti misalnya pengulangannya 2 kali atau kita naikkan powernya sedikit karena ini penting. Kalau underline itu berarti kita ulangnya lebih banyak lagi atau kita stop dulu sebentar baru kita ke kata-kata yang memang di underline itu. Ya, jadi judul acara itu adalah bold. Nama pejabat itu bold, underline. Seperti itulah pokoknya kita harus tahu di mana kapan kita harus turun, kapan kita harus naik, kapan kita harus keraskan. Ya, dan jangan membosankan intonasinya itu-itu saja. Lalu responsible ini nanti dikasih yuk next aja karena waktunya nggak cukup. Yang mau nanya nanti DM saya aja. Inilah saya bilang kenapa jangan takut tampil di depan, karena tampil di depan hanya terdiri dari 3 tahapan, awal, tengah, akhir. Awal terdiri dari salamnya ya assalamualaikum, boleh ditambahkan ayat-ayat yang lain, boleh. Yang terhormat hanya 1, yang terhormat nggak boleh 2, yang terhormat hanya 1. Kalau di kelas yang terhormatnya siapa? Ya ibu dosen yang mengajarkan kita mata kuliah itu. Kita sapa dia kalau kita mau presentasi di depan. Dia adalah yang terhormat di kelas. Yang kami hormati kalau kita di luar kelas adalah bawahan-bawahan. Pokoknya yang terhormat itu hanya 1, ya. Ini untuk para MC. Terus pantun boleh, yel-yel boleh, gimmick-gimmick boleh, menyapa tamu undangan boleh, menyapa para wartawan boleh, karena wartawan harus disapa loh. Kalau enggak nanti kita enggak masuk nanti ke sosial medianya mereka. Ada gimmick-gimmick ice breaking boleh. Ice breaking jangan senjata makan tuan ya. Misalnya kalau saya bilang pagi, jawabnya luar biasa, misalnya gitu ya. Pagi, luar biasa. Pagi itu dianya juga mikir, tadi gue tuh udah luar biasa apa ya, gue pagi ya gitu. Lo kalau belum pede gimmick lo jangan pakai gimmick gitu. Karena nanti akan mentertawakan kalian sendiri atau gimmicknya butut. Alias jelek terus orang gak ketawa, garing-garing aja biasa. Belajar dulu, gimmick itu kita belajar dari materi-materi outbound. Ya, kalau gathering-gathering itu kita bisa dan ada bukunya, Outbound Games. Itu untuk kita gimmick-gimmick. Lalu paparan itu mah hak Anda, kalau paparan boleh diselingin tanya jawab dan lain-lain. Terus closing presentation, bikin closing statement, lalu ada quotes, ada resume kalau memang ada, lalu tips kalau memang ada. Kalau MC ini bisa diingetin nanti pulang ngapain. Jangan udah assalamualaikum masih banyak pengumuman yang lain. Ya, sebutkan dulu pengumumannya apa saja baru closing. Lalu salam, setelah selesai deh gitu. Kalau tadi mungkin yang MC-nya jangan ditutup dulu, harusnya take over ke sini nanti Anda tutup lagi gitu ya sayang. Oke, adikku tercinta, slide. Ini dia bisa nanti saya kasih karena waktunya gak cukup, slide. Dr. Albert Mehrabian mengatakan dalam bukunya, ini seorang public speaker, dalam buku yang berjudul Silent Messages, 7% hanya dipengaruhi kata-kata. Kenapa kecil? Karena kalian bisa nyontek. Semua tutorial ada di YouTube. Si Mbah Google itu sudah menyiapkan semuanya. Tapi apakah tutorial ini pas untuk kalian semuanya? Belum tentu. Siapa yang akhirnya akan bilang itu enggak pas? Atau tutorialnya ternyata tutorial orang-orang yang salah. Dia posting-posting aja tuh di YouTube. Harus ada mentornya ya. Lalu makanya hanya 7% kalau kalian cuma nyontek doang. Kalau 38% oleh nada suara. Wow, intonasi itu ternyata penting loh. Saya berusaha tadi intonasinya macam-macam supaya kalian gak ngantuk. Ternyata ngantuk juga nih kayaknya nih, gitu ya. Lalu 55% body language. Untuk para dosen, para mahasiswa yang tampil di sini, tolong ada body language ya, bisa kanan, bisa kiri, besar, 5, 7, masih bisa kita pakai jari-jari. Terima kasih kita seperti ini dan masih banyak lagi body language yang masih bisa kita sampaikan untuk mendukung apa yang kita sampaikan agar lebih baik lagi dan lebih dimengerti oleh komunikan. Kita sebagai komunikator. Slide. Next. Jangan malu untuk Gunawan, untuk Awan, untuk Adam dan semua mahasiswa yang lain dan mahasiswa yang lain. Harus berani karena keberanian bukan berarti kita
tidak takut. Kita tetap takut, tetapi keberanian adalah menaklukkan ketakutan-ketakutan itu. Belajar, 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 latihan, 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 latihan. Hei, kalian itu udah lulus SD, SMP, SMA, sebentar lagi S1. Kenapa sih public speakingnya nggak diasah? Yang diasah hanya mata kuliahnya aja, mata kuliahnya aja, mata kuliahnya aja. Coba mata kuliah yang udah dapat A ini kita bisa sampaikan secara komunikasi verbal. Ya, bisa dipertanggungjawabkan secara komunikasi verbal. Lanjut. Saya number one broadcasting school, kenapa namanya number one? You have to be number one. Diresmikan pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 jam 8 malam oleh wali kota pada saat itu ya. Jadi yang ada di hadapan saya adalah semua dari Anda, ini adalah nomor 1 untuk diri kita sendiri. Karena di depan kita udah ada senior. Di depan kita ada yang lebih tua, mereka lebih tua dari kita berarti ilmunya udah banyak. Tetapi minimal kalau filosofi nomor 1, I am number one ada dalam diri kita. Berarti kita tuh malu untuk tidak naik kelas, untuk menggali potensi apapun. Menggali pelajaran-pelajaran apapun, ilmu-ilmu apapun. Jadi you have to be number. Saya Vivi Novidia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Vivi Novidia. Materinya saya sih sebenarnya dengan tadi harus intonasi. Iya, saya belajar banyak tadi tentang intonasi berbicara tuh, jadi ikutan ya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vivi. Nah sekarang waktunya untuk para mahasiswa bertanya. Atau mungkin Bu Vivi juga mau memberikan random satu mahasiswa untuk mempraktekkan. Boleh, tadi siapa yang berani jadi volunteer? Kalau enggak tadi ada yang pantun ya. Siapa yang bisa berani pantun, saya langsung kasih hadiah. Ibu Dia, hadiahnya mana Bu Dia? Iya. Iya. Yang udah menyiapkan pantun? Seperti saya pantunnya ya, Luna Maya bukan aura kasih, cukup sekian dan terima kasih. Gitu doang. Boleh MC, kayaknya MC dari tadi ya. Karena MC-nya dievaluasi jadi pengen nanya. Boleh? Jadi di sini udah ada, di tengah. Pantun boleh, silahkan ke depan dulu. Ini ada mic nggak yang ke sana? Boleh nggak mikrofonnya ya? Boleh pakai ini? Itu ada pertanyaan, kedengeran nggak kalau dari sana? Kedengeran nggak kalau pertanyaannya dari sana? Ada mikrofon nggak yang bisa sampai ke sana? Udah kalau nggak boleh ngomong aja namanya siapa? Pertanyaan? Atau pantun? Waduh, sini kalau pertanyaan mau pantun. Tepuk tangan dong, luar biasa loh. Ini dia nih calon public speaker keren dari UMJ. Mantap, satu lagi dari tengah. Dari tengah ada, kamu. Bertanya, enggak cuma pantun ya, bertanya juga boleh. Oke, 2 dulu Bu Dia. Ya, mic-nya ya. Mic-nya Bu Dia bisa. Iya. Pertanyaan dulu ya, kamu pertanyaan ada nggak? Nggak ada, oke pertanyaan dulu. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hamzah, semester 5 pendidikan olahraga. Pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaannya, untuk belajar berbicara di hadapan setiap orang, yang terutama keyakinan, keinginan, itu versi saya sendiri, keyakinan, keinginan, berlatih. Tetapi bagaimana caranya, misalkan kita sudah berkeyakinan, berlatih, tetapi materi kita kurang dari yang mengajari, dari yang mengajari kita. Oh. Kita sudah memiliki keyakinan. Ya. Kita sudah berlatih sendiri. Tapi kita belum ada yang mengajari.
Oh, kamu cari mentor dong. Jawabannya gampang banget ya. Tapi bagaimana Bu caranya mencari yang benar? Perkenalkan, saya adalah mentor yang benar untuk Anda. Kamu mencari mentor yang benar? Ya. Kita DM-an, saya akan kasih kamu hadiah, kita online one on one, aku akan ajarin apa yang kamu mau. Benar ya, DM Benar, Bu. saya nanti ya, nanti akan ada akun saya, Instagram, saya akan ajarkan Anda online, karena saya kan di Bandung. Jadi kamu mau belajar MC boleh, mau belajar presentasi boleh, mau belajar sambutan yang bagus seperti apa, mau belajar apapun bisa. Ya, hadiah untuk kamu. Sarangnya. Mau nggak? Kamu merasa kamu seneng nggak kalau saya ajarin? Senang Bu. Aduh, kalau gratis aja lo seneng loh. Ya, kalau suruh bayar aja langsung mundur lagi gitu. Siapa tadi namanya? Nama saya Muhammad Hamzah. Muhammad Hamzah, see you on daring, oke? Oke. Pertanyaan, udah ya, udah cukup belum jawabannya? Cukup Bu. Cukup ya, nanti saya akan ajarkan Anda. Lalu pantun. Oh iya, kalau gitu pantun dulu ya Pantun. baru dikasih. Pantun dulu dong. Siang hari makan kuaci. Cakep, Makannya bareng Ibu Asi. cakep, Sekian acara ini, cakep. saya ucapkan terima kasih. Hadiahnya silakan pilih Silakan nih. pilih. Ya, enggak jangan semuanya dong. Aduh, satu aja, satu. Dapat tadi apa? Satu. Milih satu. apa? Milih apa? Dari Apa mana itu? tuh? Dari mana? Coba. Filipina. Filipina. Kamu udah punya pacar? Oh, kamu udah punya istri? Udah Ya punya berarti buat istrinya ya. Kamu udah punya anak? Belum? Ini untuk receh, untuk uang receh. Enggak, karena ini dompet ya untuk recehan. Untuk receh istri kamu ya. Ya Allah, semoga manfaat loh. Terima kasih. Soalnya dia laki-laki. Jadi oke, mantap. Terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Nun pisan, nun pisan. Oke. Lo jangan drop ya, lo nggak drop kan? Ntar dia drop lagi gitu. Kebetulan kemarin aku juga penutup presentasinya pakai pantun ini juga sih. Oh begitu, dia udah mempersiapkan pantun. Setiap penampilan MC pantunnya ini melulu gitu ya. Kayak di sini dong di tengah-tengah. Oke. Pantun apa? Apa sih? Presentasi. Buka maskernya dong biar jelas. Iya, jadi artikulasi itu harus bertanggung jawab kalau Anda mempunyai barikadenya itu adalah masker. Ya, bertanggung jawab artikulasinya harus jelas. Karena kamu tadi artikulasinya juga nggak begitu jelas. Ini kamu harus ketemu aku nih di online ya. Yuk. Baik teman-teman, Was. hati hampa tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama sama gue dong ya gitu. Coba dong yang lain dong. Nggak bisa. Jalan-jalan ke Ciputat. Cakep. Jangan lupa makan kedongdong. Jauh amat sih. Makan kedongdongnya di Ciputat. Gitu. Oh gitu. Jalan-jalan ke Ciputat. Cakep. Jangan lupa beli kedongdong. Cakep. Jauh-jauh datang dari Bandung sampai ke tempat. Ini dong. Terus berkenalan sama aku dong. Aduh itu pantun butut ya. Karena dipaksa sih gitu. Tepuk tangan untuk kamu MC kita. Hadiahnya boleh dipilih. Si pantun butut. Dompet lagi dari negara mana? UK. Walaupun begini sorry ya UK. Ya walaupun begini doang. Biasanya kan begitu kalau kita nitip tanpa duit. Just tip harus pakai duit. Kalau nggak pakai duit begini aja cukup. Oke. Terima kasih hadiah UK. Oke. Ada lagi hadiah? Satu lagi. Satu lagi untuk pertanyaan. Pantun dosen boleh dosen. Bapak. Pak Sodikin. Silakan Pak Sodikin. Enggak, Bapak nih kayaknya pengen menjebak saya nih sebagai narasumber hari ini nih ya. Baik, Pak Dekan, yang saya hormati, Ibu Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kasih pantun buat Ibu Aduh, khusus. kan aku deg-degan ya, sebentar.
Tapi izin Pak Dobi ya. Izin. Harus dekat-dekat sama saya dong berarti. Oke. Ya. Burung pipit, burung elang. Cakep. Burung elang terbang melayang. Cakep. Melihat Bu Pipi sudah datang, hati sedih menjadi hilang. Wah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sodikin, jangan lupa. Pak. Yang terakhir Pak. Pilih. Belum dibalas. Belum dibalas. Oke. Pak siapa namanya? Pak Sodikin. Pak Sodikin. Iya. Dari Ciputat ke Sukamiskin. Cakep. Jangan lupa beli kedongdong. Di lirik-lirik ada Pak Sodikin. Jadi pengen ngomong, I love you dong. Masya Allah, ini jebakan Batman-nya luar biasa Pak Dekan. Saya tuh seumur hidupnya baru sekali loh. Kepintaran saya akhirnya luar biasa di UMJ. Itu tuh ya Allah, saya pikir aduh. Tapi karena semangat adrenalinnya ini semuanya keren banget. Jadi akhirnya saya terbakar ya. Membuat saya jadi pintar dan itu saya gak pernah Pak pantun itu ngedadak seperti itu gak dipikirin sampai keringet dingin loh. Ini ya, tapi kok bisa setelah ngeliat Pak Sodikin gitu. I love you dong. Silakan diambil hadiahnya Pak. Masya Allah luar biasa. Ya. Tinggal satu dari mana Pak? Negara mana Pak? Kayaknya dari Thailand ya. Thailand. Kapun kap. Kapun kap. Gitu silakan Pak. Iya. Silakan Ibu Dia. Aduh. Luar biasa ini jadi panas suasananya panas. Baik, Ya. kalau tadi kan yang bertanya adalah yang di dalam ruang auditorium. Oh iya. Nah sekarang kita Ya, kasih kesempatan untuk yang di Zoom. Ya boleh. Ada? Adakah yang akan bertanya di Zoom? Yang mau bertanya silakan raise hand. Bisa langsung berarti ya kalau resen ya. Iya. Ada? Sebentar, dicek dulu. Atau di ruangan ini ada yang mau bertanya lagi? Ada? Ada yang mau bertanya lagi? Adik-adik mahasiswa? Yang di belakang? Oh ini kembarannya Gunawan. Dari program studi pendidikan olahraga semester 5. Yang saya ingin tanyakan pertama, saya ini kan selama 2 tahun 4 semester itu melakukan perkuliahan secara online, yang dimana bisa dibilang pun ketika SMA pun angkatan COVID gitu, nggak ngerasain ujian nasional ataupun ujian-ujian lainnya gitu. Nah, untuk belajar public speaking ini terkadang saya pun merasa saya bisa untuk public speaking, tapi terkendala akan intelektual ataupun keilmuan saya sendiri gitu yang terbatas gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana cara kita untuk menimbulkan rasa ataupun kesenangan terkait literasi Bu gitu. Bagaimana cara kita itu biar kecanduan untuk membaca gitu, karena kalau membaca di via daring, via online pun
pasti ketika kita membaca terus ada notif, misalnya notif WA ataupun Instagram, itu kita langsung ke reject gitu. Kita langsung fokus ke notif itu, bukannya ke apa yang kita pengen baca gitu Bu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, mungkin itu aja dulu deh Bu. Nanti cuma balik aja Bu. Kok kamu jadi grogi mau Terima nanya yang kasih, Bu. kedua, kok udah lupa pertanyaan keduanya Bima gitu. Tapi pertanyaan pertama juga itu panjang jawabannya. Terima kasih Bima. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi sekarang udah semangat karena udah offline. Enggak juga sih Bu. Oh enggak juga. Saya lebih siap online Bu. Hey, berarti kamu mah motivasinya yang nggak ada ya. Harus ada motivasi yang nanti harus saya kerjakan, saya kasih PR kerjain ya. Siap, Bu. Oke, siap Bima. Terima Siap, kasih terima kasih, Bima. Lalu Bu Dia, Baik. mungkin 2 pertanyaan lagi kali ya. Ya, di online sudah ada pertanyaan dari Pak Emas Jo. Aduh, iya Padi Emas Jo ya. Silakan. Off cam ya. Yang bertanya silakan di on kan kameranya. Iya, silakan. Kok namanya Iya. susah banget ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara saya? Jelas. Bu. Oh, kedengeran ya? Iya. Selamat siang semua, salam kenal, saya Pak Dimas Juardi, biasa dipanggil PIM dari PGSD kelas DSD. Saya mau bertanya, ini sebenarnya pertanyaannya udah di room chat Zoom. Saya ininya. Apa saja sih yang menentukan berhasil tidaknya presentasi? Itu aja, terima kasih. Oke, Ya, saya ada Langsung pantun. jawab aja ya, Bu Vivi. Langsung jawab aja ya. Atau mau satu-satu di ini? Oke. Siapa ini ya? Yang kedua tadi bertanya, ops. Halo, halo. Ya. Pak Dava. Pak Dirmas. Tadi udah kan Pak Dirmas? Oke, ini. Ya, silakan Dava. Ini nggak nyadar kayaknya kalau di spotlight. Dava, kamu masih di mute. Jangan di mute operator. Iya. Ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapa Ramadhani Sukma dari PTI semester 3 Pendidikan Teknologi Informasi. Saya izin bertanya, bagaimana menghilangkan rasa tidak percaya diri dan sedangkan percaya diri itu kunci kesuksesan? Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Jadi yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana menghilangkan rasa tidak percaya diri. Cukup dua saja Bu Vivi? Cukup. Ini ada 3 ya. Berarti Bima, Pim dan juga Dava. Kalau untuk Bima ini orang yang Dava, kamu ngapain ada di situ Dava? Oh iya. Kalau Bima adalah orang yang sangat ke distraction gitu ya. Sangat bisa ke distraksi. Bim, solusi yang pertama adalah saya senang ya kamu bertanya ini, berarti kamu mencari obatnya supaya tidak ke distract. Good. Karena biasanya banyaknya tuh senengnya ke distract gitu. Kalau bisa setiap berbuat sesuatu, misalnya kamu mau membuat video, kamu ingin pura-pura presentasi. Jadi gini ya, jangan presentasi itu pada saat setiap dapat tugas dari para dosen. Kalau tugasnya nggak ada udah lupa deh sama presentasi. Kita coba-coba aja gitu presentasi sendiri lalu introspeksi. Oh iya, kemarin waktu waktu dosen ini saya sering salah di sini. Besok nggak mau salah lagi cobain lagi. Atau bikin kasus-kasus apa atau presentasi judulnya apa, cobain di rumah. Nah Dava, pada saat kita mencoba untuk supaya tidak ke distract, kamu matiin aja airplane mode. Atau kamu matikan aja semua notifikasi off. All notifikasi itu off.
Kamu jarang kan mematikan notifikasi itu gitu. Kecuali memang sambil kalian belajar ternyata kalian GoFoodan. Ya jangan di off. Nanti susah tuh GoFoodnya nyampe ke rumah. Udah gitu ntar di Ciputat susah lagi nyari rumahnya. Ya. Jadi sering-seringlah kita airplane mode sementara. Terus kita bikin apa yang mau Dava sampaikan. Dava dan untuk yang lain luring dan juga daring. Tolong memperbaiki public speakingnya ini adalah yuk kita membuat sebuah cerita, hayal-hayal, dunia halu, dunia hayal, kita bikin video. Jangan sesering mungkin kita foto atau mengedit video-video tanpa suara. Sering-seringlah kita membuat video suara, apa aja sih hasil dari kita sekarang kelas kita hari ini. Atau mungkin yang tadi saya sudah sampaikan yang tadi tutorial ke perempuan ya perempuan, laki ya laki. Gitu ya, jadi jangan lupa pada saat kamu ingin berlatih, kamu airplane mode. Kamu matikan semua notifikasi itu. Gak penting juga kok notifikasi itu, menurut kamu penting gak sih? Notifikasi apa sih? WA misalnya. WA itu setiap hari kita lihat mau ngapain ada notifikasinya on. Offin aja, karena gak di onin aja kita ngeliat terus kok. Jadi buat apakah si notifikasi itu? Karena ini adalah obat kamu yang sangat gampang ke distraksi. Lalu dukunglah dengan banyak bertanya kepada para dosen, banyak bertanya kepada tutorial mentor-mentor ya. Saya nanti akan DM kamu nanti bisa DM saya, apa yang bikin kamu ke distract lagi padahal sudah di airplane mode dan notifikasi semuanya off. Ya, oke, bisa lebih detail karena kalau enggak nanti waktunya habis. Nah, terus PIM ya, apa sih yang membuat kita tuh akhirnya sukses presentasi? Sukses presentasi adalah yang pertama kamu slide-nya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Saya sangat sangat tidak habis pikir, sangat naif sekali, udah tahu dikasih waktunya itu 10 menit. Untuk kementerian-kementerian, waktu itu karena saya sering jadi moderator kementerian, si narasumber itu hanya dikasih waktunya 10 menit. Udah tahu 10 menit ya Pim gitu. Tapi kamu menyiapkan slide-nya 75 slide. Ada di mana pikiran kamu? Waktunya itu cuma 10 menit. I say you are failed. Kamu gagal. 1. Jadi pada saat ditanyakan waktunya berapa durasinya, kamu melebihi dari durasi itu. 2, gak ada improvisasi slide by slide. Slide-nya tuh udah aja kamu tinggal baca. Kalau gitu mah nitip aja. Ini titip nih materi saya, bagus loh materi aku. Belajar aja sendiri. Buat apa dipaparkan? Kalau cuma baca. Gak ada gambar, gak ada improvisasi. 2 ya. Yang ketiga, kamu sangat lugas menjawab pertanyaan. Walaupun pertanyaan itu tidak bisa kamu jawab, kamu cari kalau gak bisa dijawab apa ngelesnya. Misal pertanyaan tersebut harus saya bahas lebih lanjut, itu butuh beberapa hipotesa, saya akan kirimkan jawabannya ke alamat email. Misal, manakala Anda menjawab pertanyaan dari paparan banyak, bentar, apa pertanyaannya tadi, maksudnya ini kan gitu, dibelokin kemana, tidak lugas menjawab pertanyaan itu failed. Ya Pim yang ada di daring sana ya Pim. Semoga manfaat jawabannya. Dava, tadi saya setelah terangkan bahwa tidak percaya diri itu adalah sebuah kalimat sangat-sangat majemuk. Jadi tolong Dava, apakah kamu kurang pedenya itu karena kurang belajar? Gak pedenya itu karena kulit kamu rada hitam? Ya, gak pedenya karena kamu gondrong? Gak pedenya karena kamu hari ini gak enak badan tapi tetap disuruh masuk kuliah atau apa? Diteliti baik-baik Dava, lalu cari solusinya ya Dav. Semoga pertanyaan ini bisa untuk Dava introspeksi diri agar tidak dihilangkan semua rasa percaya diri itu. Rasa percaya dirinya akhirnya hilang dengan seketika. Oke Dava, semangat. Semoga jawaban-jawaban ini bisa diterapkan, bisa diaplikasikan. Dan satu lagi closing statement saya adalah jangan mengulangi kesalahan yang sama di momen yang sama. Kalau Anda mengulangi kesalahan di momen yang sama berarti Anda nggak naik kelas. Ya Anda juga harus introspeksi diri bahwa kualitas Anda drop shy gitu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana aplausnya? Jadi setelah kuliah umum ini saya yakin banget nih para mahasiswa percaya dirinya meningkat, semangat ya. Terus yang kedua yang saya sering hadapi adalah kayaknya mulai berkurang nih waktu presentasinya hanya membaca teks ya. Jadi improvisasi ya sangat penting. Kalau bisa saya simpulkan dari yang tadi Bu Vivi, sepertinya yang paling penting itu adalah latihan ya. Karena latihan itulah yang akhirnya meningkatkan rasa percaya diri. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Vivi Novidia bahwa kesempatan mahasiswa untuk presentasi di kelas itu adalah kesempatan untuk berlatih. Karena yang paling penting sebelum nanti para mahasiswa kembali ke dunia nyata, latihan itu yang memberikan manfaat. Ya, baik. Oke, sudah jam 12 dengan berakhirnya sesi tanya jawab. Kuliah umum kita hari ini ditutup. Terima kasih banyak kepada Pak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Iswan yang sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak para kaprodi, para dosen yang sudah bersedia hadir juga di sini, baik secara luring maupun daring. Juga kepada para adik-adik mahasiswa yang keren dari FIP UMJ. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bu Dr. Diah Andika Sari, MPD, selaku moderator kuliah umum pada hari ini. Dan kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Vivi Novidia, selaku narasumber kuliah umum atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Kepada para audiens, kami akan melakukan sesi foto terlebih dahulu, dimulai dari yang ada di dalam auditorium VIP ini. Hadirin dimohon untuk berdiri. Diinformasikan sekali lagi untuk para audiens untuk diharapkan berdiri. Terima kasih. Untuk para audiens bisa mengepalkan tangannya ya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dan untuk para audiens yang ada di Zoom meeting, silakan untuk di-on-kan kameranya terlebih dahulu karena kami akan mengadakan sesi foto.
Baik, terima kasih semuanya. Marilah kita tutup sesi ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas nama Master of Ceremony hari ini, saya Dinda Fatimah Zahra pamit undur diri. Billahi fasabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para teman-teman semuanya, untuk di bawah sampahnya ya. Terima kasih. Jangan sampai ada sampah yang tertinggal. Halo semuanya, untuk supaya tidak berdesak-desakan, sebelah kanan saya dulu yang keluar ya. Yang sebelah kanan dulu yang keluar. Yang sebelah kanan dulu yang keluar. Yang sebelah tengah dan sebelah kiri saya tolong duduk dulu ya. Karena pintunya terbatas, jangan sampai berdesak-desakan ya. Takut ada gas air mata.